Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, transformasi pendidikan saat ini mengarah pada penerapan belajar mendalam yang menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dalam kerangka ini, pengembangan teknologi menjadi bagian penting untuk menghadirkan pengalaman belajar yang aktif, sehingga murid dapat membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Namun, mewujudkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid bukanlah tanpa tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah belum optimalnya partisipasi aktif murid selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di kelas, sebagian murid masih cenderung menjadi pendengar, belum berani bertanya, menyampaikan pendapat, ataupun terlibat aktif dalam diskusi. Akibatnya, pengalaman belajar belum dirasakan secara optimal dan juga belum bermakna untuk seluruh murid. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya memilih materi sistem pencernaan pada manusia pada mata pelajaran IPA sebagai fokus inovasi. Materi ini sangat dekat dengan murid karena mereka mengalaminya setiap hari. Namun, proses pencernaan terjadi di dalam tubuh sehingga bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Kondisi ini menjadikan teknologi sebagai media yang tepat untuk memvisualisasikan proses pencernaan sehingga konsep yang sulit menjadi lebih konkret, mudah dipahami, dan mampu menarik keterlibatan aktif murid. Perkenalkan, saya Roviana, guru kelas 6 SD Negeri Pungkuran, Kabupaten Bantul, DIY. Saya mengembangkan inovasi Si Pintar, sistem pencernaan interaktif melalui station rotation dengan mengintegrasikan papan interaktif digital atau PID dan rumah pendidikan melalui fitur ruang murid yang memadukan teknologi digital, eksplorasi, simulasi, dan kolaborasi. Murid tidak hanya memahami konsep sistem pencernaan, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap proses belajar. Inilah upaya saya menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan berdampak untuk murid. Saya memulai pembelajaran dengan memberikan motivasi, menyampaikan tujuan, dan memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan permasalahan organ pencernaan pada manusia yang sering dijumpai oleh murid. Saya menyampaikan skenario pembelajaran dan juga materi yang akan dipelajari pada hari itu. Saya juga menyampaikan skenario pembelajaran dengan station rotation dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada masing-masing stasiun, mulai dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, sampai dengan stasiun 4. Belajar dengan PID, menggunakan sumber belajar dari ruang murid. Di stasiun 4, ya anak-anak diminta untuk berdiskusi dengan temannya, kemudian membuat poster ajakan. Di stasiun 1 ini anak-anak akan membuat namanya flashbook. Udah pernah buat belum? Saya juga menyampaikan tentang kesepakatan waktu, berapa menit masing-masing kelompok menyelesaikan setiap stasiunnya. Jadi anak-anak akan menyelesaikan satu stasiun itu selama 20 menit. Stasiun 1, pembelajaran digital dengan video dari ruang murid. Kemudian stasiun 2, simulasi proses pencernaan pada manusia. Stasiun 3, memanfaatkan PID untuk eksplorasi game edukasi dari ruang murid. Kemudian stasiun 4, murid berdiskusi dan juga membuat poster merawat organ pencernaan. Setelah semua kelompok menyelesaikan satu stasiun, kemudian setiap kelompok berputar menyelesaikan stasiun berikutnya sampai pada 4 stasiun selesai. Setiap kelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan LKPD yang ada pada masing-masing stasiun. Setelah mereka menyelesaikan LKPD setiap stasiun, saatnya murid presentasi untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Setelah selesai menyampaikan hasil kerja kelompok, murid saya ajak untuk merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan pada hari itu. Apa yang sudah dipelajari, mana yang belum paham, dan mana yang sudah paham. Setelah itu, murid saya ajak untuk menjawab kuis singkat dari guru untuk menguji pemahaman mereka terkait dengan materi yang dipelajari. Saya juga mengajak murid untuk menyimpulkan pembelajaran dan memberikan penguatan konsep materi sistem pencernaan pada manusia. Saya juga memberikan informasi pembelajaran berikutnya dengan memberikan tugas pada murid untuk membuka ruang murid bersama orang tuanya di rumah. Dampak dan hasil adanya inovasi pintar ini, yang pertama, partisipasi murid meningkat, kemudian pemahaman murid juga meningkat, berpikir kritis juga meningkat, kolaborasi dan kreativitas juga meningkat, yang bisa dilihat dari hasil asesmen formatif dan juga hasil kreasi mereka membuat
produk yang sudah diselesaikan bersama kelompoknya. Selain berdampak untuk murid, juga berdampak untuk sekolah. Saya sudah membagikan praktik baik saya kepada sejawat di sekolah dan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah untuk mendorong teman-teman menggunakan inovasi ini. Mampu memanfaatkan PID dan ruang murid. Ini akan mendorong implementasinya pada mata pelajaran lainnya. Guru kelas 5 juga sudah merasakan dampak positif inovasi ini dan juga sudah mereplikasi di kelas. Guru lain juga siap mereplikasi apa yang sudah saya laksanakan. Dan murid kelas 5 juga sudah merasakan dampak positif dari adanya inovasi Si Pintar ini. Saya juga sudah membagikan praktik baik saya di sekolah lain, yakni di SD Lempuyangan. Kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut terinspirasi dan siap mereplikasi inovasi ini di kelas masing-masing. PID dan juga rumah pendidikan, dan saya sangat dapat banyak inspirasi baru. Fitur ruang murid, saya terinspirasi sekali. Melalui Si Pintar, teknologi tidak hanya menjadi pelengkap pembelajaran, tetapi menjadi jembatan yang membantu murid untuk mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan menjadikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.